Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopia Sari, NIM 190141612 dari kelas 4C PGSD. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video pendapat dan solusi mengenai wacana yang telah diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Indonesia, yakni Ibu Nurjanah MPD. Tugas ini merupakan tugas akhir semester pada mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum berargumen, saya akan membacakan wacananya terlebih dahulu. Berikut wacananya. Perkembangan pendidikan saat ini tentunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga dibutuhkan sikap kreatif inovatif dari seorang pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan peserta didik menjadi generasi emas di tahun 2045 yang mampu bersaing dalam kancah global sesuai tuntunan 2013. Namun saat ini, tidak semua pendidik mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi sehingga pembelajaran cenderung tidak disukai peserta didik, apalagi di masa pandemi COVID-19. Dari wacana tersebut, dapat diketahui bahwa pentingnya persiapan generasi muda saat ini di tahun 2045. Sebenarnya, apa yang akan terjadi di tahun 2045? Bagaimana sikap kreatif dan inovatif pendidik dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan generasi emas di tahun 2045? Apakah dengan pendidikan yang seperti sekarang ini bisa menghasilkan generasi emas di tahun 2045? Jika tidak, bagaimana solusi yang tepat dalam menjawab tantangan tersebut? Pada tahun 2045, kemerdekaan negara Republik Indonesia tepat mencapai usia 100 tahun atau 1 abad. Bersamaan dengan itu pula Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana mereka yang berusia kerja lebih banyak dibandingkan dengan yang bukan usia kerja. Namun kondisi ini menjadi tantangan jika berhasil mengelola sumber daya manusia yang ada, maka akan membawa efek positif bagi kemajuan negara. Akan tetapi jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, peran generasi muda sebagai generasi masa depan harus mampu menghadapi tantangan di tahun 2045. Lalu, apakah dengan sistem pendidikan seperti sekarang ini dapat menjawab tantangan teknologi di tahun 2045? Jawabannya sedikit rancu, karena Indonesia bisa dikatakan siap dan tidak siap juga. Hal ini dibuktikan dengan metode pembelajaran secara jarak jauh atau daring yang dilakukan hampir di seluruh sekolah dan universitas. Banyak siswa dan guru yang mengeluhkan sulitnya memakai platform atau media pembelajaran dengan sistem daring. Bahkan tidak sedikit yang gagal ujian karena koneksi internet yang tidak stabil. Sekolah diimbau harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun metode atau sistem pembelajaran. Namun, kebebasan ini justru menjadi beban bagi sekolah yang tidak familiar dengan teknologi tinggi. Generasi masa depan Indonesia merupakan generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan, sehingga harus diterapkan sejak dini menuju impian Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045. Yang pertama, harus memiliki kecerdasan yang komprehensif, yakni produktif dan inovatif. Yang kedua, damai dalam berinteraksi sosialnya dan berkarakter kuat. Yang ketiga, sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya. Keempat, berperadaban unggul. Dunia pendidikan memiliki kontribusi yang besar dalam upaya mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Salah satunya adalah lembaga pendidikan sekolah yang menjadi akar pendidikan formal bagi generasi muda saat ini.
Bagaimana sekolah dapat membantu mewujudkan cita-cita pemerintah membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas pada 100 tahun usia kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, dengan mewujudkan pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang berkualitas pula, dimulai dari penyelenggaraan pendidikan terkait, bagaimana kurikulumnya, bagaimana tenaga pengajarnya, fasilitasnya, serta sistem yang ada di lembaga pendidikan. Yang kedua, menyiapkan tenaga guru yang profesional. Sekolah harus mempersiapkan sumber daya manusia tenaga pengajar yang berdaya saing, profesional, dan memahami target yang hendak dicapai di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pendidikan karakter. Membangun Indonesia yang maju tidak cukup dengan hanya memiliki daya intelektual yang tinggi, tetapi akhlak tetap menjadi pondasi utama seseorang bisa mengelola negara ini dengan baik. Yang keempat, membangun komunikasi dengan keluarga. Lingkungan terdekat bagi anak-anak adalah keluarga, maka peran pendidikan keluarga menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan. Yang kelima, fokus ke pendidikan jenjang PAUD dan sekolah dasar. Generasi yang secara usia ditargetkan menjadi usia yang dominan di tahun 2045 adalah mereka yang saat ini duduk di bangku sekolah PAUD dan sekolah dasar. Oleh karena itu, fokus penekanan persiapan yang lebih matang untuk jenjang pendidikan tersebut sangat penting dilakukan. Dan yang terakhir adalah pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah memiliki peran untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak. Melalui kegiatan inilah, seorang akan melihat skill dan kemampuan khusus spesifik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.